Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Aga Channel, because every story has a lesson for those who think. Oke, kali ini kita akan lanjutkan ya teman-teman di seri Tadabur One Piece ya. Di video kedua kali ini kita akan lanjutkan bagaimana kisah si Luffy di chapter awal-awal di Romance Dawn Saga, East Blue Saga ya. Jadi kalau kemarin kita sudah ngebahas tentang chapter pertamanya ya, bagaimana kisah tentang awal mula bagaimana si Luffy terinspirasi untuk pengen jadi bajak laut ya, bagaimana kisahnya dengan Shanks yang sampai berkorban untuk kehilangan tangannya. Kita akan mulai di chapter-chapter berikutnya nih ya. Oke, jadi setelah akhirnya si Shanks pergi ya, meninggalkan si Luffy ya, kalau di belakangan kan kita tahu bagaimana si Luffy itu akhirnya dititipkan ke Dadan, dia ketemu dengan Sabo ya. Tapi sebelum kita tahu itu kan ya, kalau kita nonton animenya atau kita baca manganya, di situ kita akhirnya tahu singkat cerita 10 tahun kemudian ya, si Luffy yang sudah 17 tahun itu akhirnya pergi berlayar untuk mengejar cita-citanya menjadi seorang bajak laut gitu. Dan di situ tuh kayak satu hal yang saya nggak kuat nahan ketawa ya. Konyol bangetnya itu ya, si Luffy tuh polos banget gitu kan. Jadi dia cuman sekedar bermodal perahu kecil gitu ya, nggak bekal apapun bahkan ya, dan dia nekat gitu. Itu emang ya namanya juga Bakasencho ya, emang sepolos itu dan sebego itu gitu. Dia kan pengen jadi raja bajak laut tapi dia nggak bekal apapun, hanya dia kena pusaran air laut gitu kan. Dia bersembunyi di dalam tong. Akhirnya tongnya ngelayang itu malah masuk ibaratnya diambil sama bajak lautnya si Alvida gitu kan. Nah akhirnya dia di situ ketemu sama si Koby gitu kan. Nah si Koby ini juga gak kalah begonya gitu. Dia ceritanya lagi mancing, tahu-taunya dia salah naik kapal, malah namanya kapal bajak lautnya si Alvida ya, yang merupakan bisa dibilang bajak laut lah ya di situ. Itu kayaknya musuh pertama si Luffy itu si Alvida gitu kan, yang masih badannya gemuk gitu kan, yang dia tuh kayak punya obsesi ya, mungkin kalau orang zaman sekarang tuh sosiopat lah ya, atau NPD ya, narcissistic personality disorder. Jadi kayak mungkin dia siapa yang tercantik, dia pingin diakui sebagai wanita tercantik gitu kan. Dan si Luffy dengan polosnya ya dia ngehina gitu ya, lu jelek gitu kan, dan segala macam. Di situ dia ngehina, di situ dia merasa terhina. Dan si Koby juga kan di situ ceritanya akhirnya sempat ngobrol sama Luffy, dan itu keren sih. Di situ tuh kayak si Koby itu dicerahkan lah ya sama si Luffy. Jadi kalau kayak Naruto itu kan punya jurus kayak dakwah no jutsu gitu ya, atau ceramah no jutsu. Si Luffy ini dengan polosnya juga, dengan kata-katanya ya, yang mungkin gak kayak ceramah, mungkin dia cuma sekedar quotes lah ya, atau mungkin kata-kata singkat. Kayak kalau gak salah si Luffy itu ngobrol, ya lu harus kejar cita-cita lu gitu ya, kamu harus mengejar impian kamu gitu kan, dan kamu harus siap ya rela mati untuk mengejar impian kamu gitu. Nah akhirnya dipancing kayak gitu, di-trigger kayak gitu, si Koby akhirnya kayak merasa tercerahkan, dan dia mulai mengingat impiannya kalau dia tuh pingin jadi seorang marin atau angkatan laut gitu kan. Nah ini sangat berseberangan, si Luffy pingin jadi raja bajak laut, sedangkan si Koby itu pengen jadi marin gitu kan. Nah di situ akhirnya si Koby juga keberaniannya bangkit, si Alvida dilawan gitu kan. Dengan di situ ya baru ngeluarin si Luffy itu jurus Gomu Gomu no pistolnya itu tuh pertama kali ya kalau nggak salah ya. Mungkin sebelumnya pernah tuh ngelawan monster laut ya. Nah, akhirnya ketika dipukul ya si Alvidanya mental, si anak buah bajak laut yang lain ketakutan, akhirnya ngasih si Luffy kapal yang lebih proper lah untuk berlayar gitu kan. Nah itulah di awal-awal tuh dia di chapter kedua kalau nggak salah kalau di manganya tuh kan. Nah di situ kita udah kayak dapat hints gitu kan, bahwa ya intinya kita juga harus berani ngejar cita-cita kita gitu kan, dan jangan takut atau jangan merasa ragu gitu. Kalau kita punya cita-cita yang tinggi ya kejar. Nah lalu cerita pun berlanjut. Akhirnya di situ kan si Luffy dan si Koby ini mendarat di salah satu pulau gue lupa, kayak pulau di mana di situ
si Zoro ditahan gitu kan. Nah akhirnya dia tuh jalan-jalan kan, si Luffy tuh intinya udah saya mau nyari kru gitu kan, saya pengen mau nyari nakama saya untuk berlayar gitu kan. Nah di situ dapat info ya bahwa ada seorang pemburu bajak laut yang bernama Roronoa Zoro gitu kan, di mana dia tuh lagi ditahan sama angkatan laut gitu kan. Nah pas ternyata siapa si Luffy dengan polosnya didatengin aja, dengan polos itu kan didatengin gitu, ditanya, "Weh Zoro," gitu kan, ibaratnya mau nggak jadi nakama gue gitu kan, mau nggak jadi kru bajak laut gue. Nah si Zoro kan pemburu bajak laut ya, mana sudi gue, kata si Zoro gitu kan, gabung sama lo gitu. Nah tapi ternyata ada seorang cewek ya, anak-anak cewek, dia kayak ngasih makan, ngasih kayak dia bikin nasi kepal buat si Zoro gitu kan. Si Zoro awalnya nggak mau, dan si Zoro itu emang ditahan katanya tuh sebulan ya, 30 hari, tapi kalau sudah 30 hari dia bakal dibebasin. Nah itu kita belum tahu tuh itu kenapa si Zoro bisa ditahannya, sampai akhirnya di situ singkat cerita si Luffy tahu kalau si Zoro itu ditahan di situ karena dia ngebunuh serigalanya punya si Helmeppo. Ya, Helmeppo itu anaknya Morgan X-Hand yang merupakan ibaratnya mungkin kayak semacam kapten angkatan laut yang sedang singgah di situ, yang punya markas di situ gitu kan. Yang dia itu benar-benar kayak bisa dibilang udah semena-mena lah ya, semena-mena, dan juga si Helmeppo-nya juga sama. Nah si Helmeppo itu ngebiarin serigalanya itu kayak dilepasin aja keliling-keliling kota, itu bikin warga takut kan. Nah sama si Zoro dibunuh. Nah gara-gara serigalanya dibunuh, si Zoro ditahan ya selama sebulan katanya, dan janji akan dibebasin. Tapi taunya ya si Helmeppo tuh bilang waktu itu enggak, mereka tuh bohong, yang bener tuh dia bakal ngeeksekusi si Zoro awalnya ya. Nah ngedenger itu si Luffy marah, kan dipukul lah si Helmeppo ya, bikin ibaratnya angkatan laut panik. Dan ternyata nah itu scene dimana si Luffy itu mukul Helmeppo gara-gara dia tahu gitu kan kalau si Helmeppo tuh bohong, angkatan laut itu bohong ya. Yang si Zoro tuh udah optimis, ya udah gue sebulan, yang penting kuat sebulan lah, nanti juga dilepasin. Tapi ternyata bohong kan itu yang ngebuat si Zoro tuh kayak, yang kalau kita perhatiin ya scene itu ya, ketika si Kobe bilang kalau si Luffy tuh yang ibaratnya marah sama si Helmeppo, mukul Helmeppo karena dia tahu kalau si Helmeppo tuh bohong gitu, yang katanya mau ngelepasin Zoro setelah sebulan, malah tadinya mau dieksekusi mati. Nah di situ itu sih yang saya lihat tuh bener-bener menjadi titik turning pointnya Zoro, yang tadinya mungkin ibaratnya nggak ada interest sama Luffy, akhirnya dia menjadi tertarik untuk bergabung menjadi krunya Luffy. Bahkan belakangan kita tahu di chapter wah ratusan gitu ya, betapa loyalnya Zoro sama si Luffy gitu. Itu triggernya awalnya tuh itu. Jadi kayak ya kita tahu di chapter di Thriller Bark gimana si Zoro ya, bayangin teman-teman, rela ibaratnya menanggung rasa sakitnya si Luffy setelah ngelawan Gecko Moria gitu kan. Dan itu sesakit, ngeri banget ya, sakit apa itu, sampai nyetrum sampai berdarah-darah, tapi dia rela bener-bener dan setia banget ya si Zoro ini. Trigger awalnya itu ketika dia tahu si Luffy kayak ngebela dia gitu. Si Luffy marah ketika dia tahu ya si Zoro itu bakal dieksekusi mati. Si Zoro tuh dibohongin sama Marin gitu kan. Ya singkat ceritanya mereka bertempur dan si Zoro berhasil dibebaskan, dan si Morgan X-Hand itu juga bisa dikalahkan ya. Dan ternyata di situ malah si Marin yang lain juga malah senang ketika si Morgan X-Hand-nya dikalahin. Wah ini kita bebas gitu kan, karena memang ya si Morgan X-Hand tuh bahasanya zolim lah ya, kayak semena-mena dan segala macam gitu kan. Sampai akhirnya ketika si Morgan X-Hand itu dikalahin, si Luffy Marin yang lain juga ikut seneng ya. Dan di situ juga kita diliatin ya bahwa si Zoro itu rela ngemakan nasi kepal yang dibikin sama anak perempuan kecil tadi untuk bikin dia seneng gitu. Padahal si nasinya tuh kayak udah diinjek-injek ya sama si Helmeppo, udah gak karuan, tapi dia tetap makan nasi yang udah kotor itu untuk ngehargain ibaratnya effort si anak kecil tadi. Itu udah kayak tersentuh banget sih. Gila, keren banget sih Zoro itu ya. Di situ tuh ya saya juga kayak
merasa wow gitu. Ini deep banget sih kalau kita perhatiin ya. Dia benar-benar ngehargain ibaratnya usaha seorang anak kecil yang polos, yang dia tuh berterima kasih kepada si Zoro karena sudah membunuh serigalanya si Helmeppo yang bikin resah warga gitu kan. Sampai akhirnya dia datang, padahal dia anak kecil gitu. Dan si Luffy juga ya keren sih. Ya dia dengan segala kepolosannya tapi akhirnya dia berhasil membebaskan Zoro. Nah situlah petualangannya makin seru gitu. Nah si Koby dibawa sama angkatan laut ya, dilatih ya karena dia ingin mengejar cita-citanya. Nah, si Luffy lanjut perjalanannya sama si Zoro gitu. Nah, akhirnya dia ketemu sama si Nami ya di Orange Town. Nah, ini juga menarik teman-teman. Di Orange Town ya kalau nggak salah. Jadi ada kota yang kayak terbengkalai gitu, penduduknya entah kemana. Nah di situ juga kita diperkenalkan sama si Nami yang bener-bener sangat tricky dan manipulatif, yang dia itu sampai nipu bajak lautnya si Buggy ya. Nah sampai akhirnya dia ngambil hartanya. Nah kita di sini taunya si Nami cuman pencuri. Nah tapi nanti kita juga tahu ya backstory-nya Nami juga ternyata nggak kalah deep dan dark juga ternyata ya ketika di Arlong Park gitu kan. Nah kita balik lagi ke Orange Town. Di situ ada sebuah kota yang ibaratnya itu ditinggalkan sama penduduknya karena di situ ada seorang bajak laut bajak laut yang ibaratnya ngejajah di situ ya, si Buggy dan kawan-kawannya itu, yang dimana dia seneng banget katanya di situ kan dicerita bahwa si Buggy ini seneng banget ngelakuin ya ibaratnya nembak-nembakin cannon lah, meriam gitu kan. Nah sampai akhirnya di situ datanglah si Luffy ya, lalu dia juga ketemu ya Luffy, Nami, Zoro ketemu di situ. Awalnya si Nami ini pura-pura kayak nyerahin si Luffy ya untuk ngambil peta Grand Line-nya si Buggy gitu kan. Tapi akhirnya belakangan mereka malah kabur bareng-bareng gitu. Sedangkan si Luffy di situ masih dikurung. Nah, di situ diliatin bagaimana kota itu benar-benar sepi. Bayangin ya kayak itu mungkin kalau di gambaran manga atau anime kayak sederhana gitu ya. Tapi kalau kita bayangin tuh kejadian di real life itu benar-benar kayak gak enak banget sih ya. Bayangin satu kota penduduknya ngungsi gara-gara di situ ada bajak laut yang ngejajah gitu ya. Dan tapi di situ ada seekor anjing ya yang diem nggak pergi kemana-mana ya, namanya si Shushu kalau nggak salah. Karena dia tuh ini juga lumayan ya bisa dibilang mengharukan ya. Si Shushu ini dia berdiri di depan kayak pet shop yang udah nggak ada pemiliknya udah mati ya, dimana pemiliknya itu adalah si majikannya si Shushu itu gitu, yang benar-benar dia sangat baik, sangat setia sama si Shushu gitu kan, dari awal bikin toko pet shopnya itu. Dan ketika si pemiliknya mati, si Shushu itu tetap berdiri di situ ya, tetap standby di situ ngejagain toko pemiliknya gitu. Itu ya mungkin Oda terinspirasi sama Hachiko ya, bagaimana si Hachiko itu nunggu si majikannya yang gak pulang-pulang gitu kan, sampai dibikin patungnya juga ya, yang saya konon katanya simbol kesetiaan. Nah itu juga si Shushu juga sama sih, kayak bener-bener berdiri di situ ya, duduk di situ nungguin ya, mungkin ngejaga. Kalau di situ kan ceritanya si Shushu tuh ngejaga pet shop peninggalan si pemiliknya itu gitu. Walaupun di situ si kepala desanya sering ngelongok gitu ya, ngasih makan si Shushu itu gitu. Nah lalu di situ ceritanya si trio ya Luffy, Nami, Zoro itu diserang sama yang anak buah si Buggy ya, yang naik singa itu, tapi hanya bisa dikalahin sama si Luffy. Singkat cerita, nah itu juga ada quotes menarik lagi. Jadi si Luffy itu ya bener ya, dari awalnya aja tuh udah punya quotes kayak dia tuh nggak takut mati gitu. Dia rela melakukan apapun untuk membela keyakinannya lah. Dan si kepala desa itu juga kayak tersentuh ya, itu gue juga kepala desa di sini gitu, tapi kok saya malah pergi gitu kan, kita malah ngungsi, harusnya tuh kita ngelawan gitu. Nah akhirnya dia dengan semangat itu ya, kayak dibakar semangatnya sama kata-kata si Luffy, akhirnya dia nekat pergi ngelawan si Buggy untuk nantang si Buggy gitu kan ya. Tapi ya akhirnya dia malah dibuat pingsan ya sama si Luffy. Udah kasihan lah, udah dia nggak akan sanggup gitu kan ya. Ibaratnya
untuk ngelawan penjajah juga kita nggak cuman bisa modal nekat gitu ya. Oke, kita berani tapi tetap harus punya skill dan strategi juga lah ya. Itu pelajarannya tuh bisa diambil tuh dari situ. Ya, lalu si Luffy ya akhirnya terjadi pertempuran di situ. Luffy, Zoro, Nami ya ngelawan si Buggy dan ibaratnya anak-anak buahnya ya. Si Buggy ternyata ya kayak gitu-gitu juga baru diceritainnya bahwa si Buggy itu adalah temannya Shanks gitu kan. Dia tahu itu apa dia tahu soal topi jeraminya juga itu mengingatkan tentang si Shanks gitu kan. Kayak gitu-gitu. Dan si Buggy juga ternyata kan punya cerita dia itu marah sama si Shanks karena dia merenggut satu hal yang berharga. Itu dia gara-gara si Shanks itu kan dia nggak sengaja ngemakan buah bara-bara itu ya, akhirnya dia nggak bisa berenang gitu. Nah, meskipun si Shanks sudah nyelamatin si Buggy kan. Nah gitu deh. Itu ya sampai akhirnya apa tuh namanya, di situ juga diceritain ya kalau teman-teman lihat manga atau animenya, di situ juga kita sudah diperlihatkan sosok Rayleigh ya, Silver Rayleigh, yang dimana di situ kan Buggy dan Shanks yang masih muda udah ada di kapalnya Roger, meskipun kita nggak tahu ya itu di chapter itu bahwa itu adalah kapalnya Roger gitu. Dan akhirnya di situ ada sosok si Rayleigh itu benar-benar udah foreshadowing lah ya, benar-benar Oda tuh the master of foreshadowing, yang nanti mungkin di chapter Sabaody ya baru kita diperkenalkan dengan sosok Rayleigh gitu. Oke. Nah, ya singkat cerita di situ akhirnya si Luffy dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Buggy dan anak buahnya ya. Anak buahnya juga pura-pura pingsan ya. Nah, si Buggy itu ditahan bagian-bagian tubuhnya, lalu dia dikasih gomu-gomu bazooka ya. Akhirnya dia mental ke pulaunya siapa tuh yang rambutnya keribo yang kejebak di peti gitu kan. Nah, singkat cerita akhirnya mereka bertiga lah ya mulai berkelana bareng ya. Si Nami di situ masih kayak sus gitu ya, kayak masih ini beneran nggak sih ya mungkin. Nah, si Luffy udah nganggap udah dia jadi navigator kita gitu kan, tapi si Zoro juga setengah percaya masih setengah enggak gitu. Itu ya. Nah, akhirnya mereka bertiga mulai berlayar, sempat juga ke pulau yang ini ya, dimana ada si paman yang terjebak di si kotak itu ya. Tapi saya nggak akan cerita banyak, kita lanjut lagi. Akhirnya mereka berlayar bertiga dan akhirnya perjalanan berlanjut gitu ya. Nah di chapter ini itu kita belajar bagaimana untuk ibaratnya tuh mengingat impian kita kembali gitu, tentang bagaimana kita yakin dengan impian kita ya. Tentang si Luffy aja yang dari awal udah punya cita-cita jadi raja bajak laut gitu kan. Si Kobe juga yang mungkin punya dari di awalnya itu dia ragu, dia pengen jadi marin tapi dia takut nggak bisa, atau mungkin dia sudah kadung nyerah dengan hidupnya yang mungkin sudah kadung kejebak gitu kan di kapalnya si Alvida. Tapi ternyata dia ya dengan gara-gara kata-katanya Luffy dia mulai kembali untuk mengingat mimpinya, mulai lagi untuk ngejar mimpinya untuk menjadi seorang angkatan laut. Termasuk juga si Zoro ya. Si Zoro juga punya ambisi, punya, kalau dalam bahasa Islam tuh himmah ya. Himmah itu kayak bener-bener tekad yang kuat ya, obsesi untuk menjadi seorang kalau si Zoro itu kan pengen jadi pendekar pedang ya, pendekar pedang terkuat gitu kan. Nah di situ kayak, dan mereka tuh saling bantu gitu, si Luffy dengan cita-citanya, Zoro dengan cita-citanya, dan mereka tuh saling support gitu kan. Nah itu ya, itu juga ngingetin kita ya, kalau balik lagi ya, kalau saya sebagai muslim, mungkin teman-teman juga di sini yang nonton juga muslim, kita punya kisah-kisah tentang bagaimana kisah Muhammad Al-Fatih ya, atau mungkin Salahuddin Al-Ayyubi ya, yang mereka juga punya cita-citanya masing-masing gitu, dan mereka punya himmah yang mungkin mereka juga punya himmah yang nggak kalah kuat sama Luffy gitu ya. Al-Fatih dengan cita-citanya ingin menaklukkan Konstantinopel ya. Salahuddin Al-Ayyubi juga yang akhirnya bisa membebaskan Al-Quds gitu kan. Itu benar-benar dipupuk gitu, himmah atau cita-cita tekad yang kuat dipupuk akhirnya menjadi sebuah kenyataan gitu kan. Nah, kalau teman-teman juga mungkin di sini ada yang mungkin kayak Kobe gitu ya, kita sudah punya cita-cita tapi kayaknya udah nggak realistis deh. Nah ini kayaknya
kita harus mencoba mentadaburi chapter ini gitu ya. Coba deh kita kejar lagi impian kita, termasuk kayak kisahnya si kepala desa Orange Town itu ya. Dia tuh kayak udah mau nyerah, udah ngungsi aja lah gitu kan. Tapi karena balik lagi kita harus rela, sampai ibaratnya rela berkorban, bahkan sampai rela mati demi ngejar impian kita. Akhirnya dia semangat lagi gitu. Nah, ini benar-benar bisa dibilang tamparan iya dan juga motivasi juga iya gitu ya, untuk kita mungkin teman-teman ada yang sudah ngerasa aduh kayaknya gue udah terlalu tua nih untuk ngejar impian gue gitu kan, atau mungkin ya kayaknya udah nggak sanggup. Nah, as long as the sun is rise, selama matahari terbit gitu ya, kita masih bisa kok, kita masih bisa ngejar impian kita. Dan pastikan impian kita juga bukan cuman ngejar dunia aja ya, kalau bisa, tapi juga ngejar setelah dunia nih kita mau jadi apa gitu ya. Ingat bahwa kehidupan dunia juga sementara. Nah, jadilah ya kita itu orang-orang yang punya bekas ya, yang orang-orang yang punya jejak gitu di dunia yang kita hidupi ini. Termasuk kayak Al-Fatih yang sampai sekarang juga dikenang dengan ibaratnya pembebasan Konstantinopel, atau bahkan Salahuddin Al-Ayyubi ya, yang dikenang juga sebagai pembebas Yerusalem atau Al-Quds. Nah, teman-teman juga harus punya cita-cita yang tinggi juga gitu. Ya, itu aja mungkin di chapter kali ini ya, di video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon doanya terus supaya saya bisa istiqomah ya. Kita bikin series ini, kita akan tadabur setiap chapter di One Piece pokoknya ya, sampai mungkin nanti tamat ya. Mudah-mudahan doakan terus supaya saya bisa istiqomah dan sehat biar bisa istiqomah bikin video ini. Jangan lupa teman-teman ya, support. Kalau teman-teman kalau teman-teman suka dengan video ini ya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Because every story has a lesson for those who think. Bye-bye.